muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita FKM TV Kendal. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin. Bagi Anda yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga penyakitnya diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Nah, untuk video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita mungkin membuat konten film-film pendek ya. Nah, bagi Anda yang belum menonton film-film pendek di channel kita, nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Di video kali ini kita akan berkunjung di salah satu rumah Ustadz. Itu adalah rumah Ustadz Supriyanto. Bagi Anda yang mungkin berdomisili di Sukorejo, Kendal dan sekitarnya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ustadz Supriyanto ini, karena beliau adalah ketua Yayasan Lentera Bina Umat. Sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum sholat, silahkan melaksanakan sholat terlebih dahulu, karena jangan sampai kita melalaikan apa yang menjadi prioritas kehidupan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu adab yang kemudian menjadi adab kita ketika mengunjungi ustadz kita, mengunjungi guru-guru kita. Apa adabnya? Adalah kita akan membawa oleh-oleh. Di sini saya sudah membawa oleh-oleh. Nanti saya sudah membawa oleh, kita langsung saja berangkat ke kediaman beliau. Ayo jalan. Ayo kita berangkat ke rumahnya Ustadz. Teman-teman, kita sudah sampai di Desa Gosono, desa tempat tinggalnya Ustadz Supri. Nah, tadi saya sudah janjian sama Ustadz Supri kalau kita ini nanti bertemunya di masjid. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sedikit. Oh ya. Biasanya dulu teh. Dari mana? Saya dari kantor FKM. Ini ya, kita mau silaturahmi ke rumah antum, ke tempat tinggal antum, sama kita mau minta wejangan tentang pemuda. Nah, soalnya gini pemuda, saya lihat itu pemuda di zaman milenial ini, di zaman sekarang kok banyak sekali yang mereka tuh udah nggak tahu arah hidupnya gitu, nggak tahu arah hidupnya. Kemudian sampai ada pemuda itu ngomong, mbak wes lah, mbak di hidup ini urip ini dijalani wae. Sampai segitunya sebenarnya apa itu tujuan hidup mereka itu udah nggak ada. Jadi saya mau konsultasi ke antum, Ustaz, mau minta wejangan. Yang pertama, Ustaz, pandangan antum, bagaimana sih sekarang kondisi pemuda zaman sekarang itu seperti apa, Ustaz? Ini ya memang kita melihat hari ini ya, para pemuda itu hampir mayoritas itu terlalu asik dengan dunianya. Kalau kita kaitkan dengan tentang Islam dan juga agama ini, sangat jarang para pemuda itu yang kemudian perhatian dengan kondisi Islam hari ini, itu sangat-sangat jarang. Ya, mereka masih dengan gadgetnya, mereka masih dengan lebih kepada senang duniawinya daripada pikir keislaman ya. Kalau kita melihat kepada sejarah dulu, para pemuda itu
sangat perhatian terhadap Islam. Nah ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Harusnya ya bagaimana para pemuda itu bisa senang terhadap Islam, bisa ikut memikirkan Islam, bukan hanya memikirkan kepada hiburan, medsos dan yang seputar itu saja. Karena memang rata-rata ya asik dengan dunia mereka, tidak asik dengan dunia Islam. Sebelum dipakai dosen biar iya. Mau di tengah-tengah. Dan ini di situ. Jadi apa pandangan Ustadz itu, pemuda hari ini sudah lebih banyak asik tentang dunianya gitu ya? Yeah. Lebih sibuk dunia daripada akhiratnya. Ya memang kenyataannya hari ini yang kita lihat seperti itu. Meskipun kita tidak menafikan ya kita tidak menafikan, masih ada para pemuda yang juga berpikir tentang Islam, tapi masih lebih banyak yang belum memikirkan tentang Islam. Kemudian Ustaz, kalau kita pengen lihat sejarah peran pemuda Islam itu seperti apa sih? Kalau kita melihat kepada sisi sejarah peran pemuda Islam, apalagi di awal Islaman ataupun di futuhat-futuhat setelah masa sahabat dan lain sebagainya, itu kita melihat para pemuda ini yang menjadi istilahnya power daripada kebangkitan Islam, termasuk para sahabat, kemudian para tabi'in dan generasi-generasi setelahnya itu kan mereka para pemuda itu rata-rata ya, mereka sudah istilahnya sudah berpikirnya perkara yang besar, bagaimana Islam ini jaya, kemudian kaum muslimin juga mendapatkan izzahnya. Berbeda dengan hari ini kan jauh dari itu. Katakanlah kita ambil contoh Muhammad Al-Fatih, beliau kan masih muda ini. Iya, masih muda ini. Seumuran saya pas lah 21 tapi ketika beliau ditempa dengan Islam, sejak kecil beliau diajak untuk berpikir tentang Islam. Ketika di masa muda beliau sudah menjadi pemuda yang berhasil kan menaklukkan luar biasa ini. Harus jadi pemuda ini juga harus ya, itu peran pemuda itu. Nah, untuk dampaknya dari peran pemuda itu tadi, dampak bagi agama dan bangsa itu seperti apa? Kalau kita melihat dari peran pemuda yang mungkin katakanlah kita ambil dari yang sebagian kecil tadi ya, yang sebagian kecil ikut memikirkan Islam, tentu ketika para pemuda itu berpikir tentang Islam, kemudian peduli dengan belajar tentang Islam, itu tentunya akan istilahnya bisa untuk mengembalikan kejayaan Islam itu sangat mungkin gitu. Tentu ini harus ini PR kita itu bagaimana menyadarkan para pemuda itu dalam hal peran terkecilnya, katakanlah sadar tentang belajar Islam. Sadar tentang belajar Islam itu harus menjadi istilahnya target utama. Itu bagaimana pemuda yang hari ini tadi ya saya katakan di awal kondisinya senang gadget dan lain sebagainya, itu ya ketika mereka tetap senang dengan gadgetnya itu digunakan untuk belajar Islam, sehingga peran pemudanya nantinya itu bisa benar-benar berfungsi untuk Islam, bukan hanya sekedar hiburan. Mana gadget mahal semua buat hiburan, buat kajian Islam tuh kan gitu. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan kita sudah tahu kondisi pemuda hari ini, kemudian saya juga Ustaz menerangkan bagaimana peran pemuda bagi agama dan bangsa. Saya bertanya satu lagi Ustaz, kiat untuk menjadi pemuda Islam ideal seperti apa? Kalau kan kita ini sudah hidup di akhir zaman ya. Banyak pemuda yang tentunya masih agak jauh lah, ya dibilang terlalu jauh banget ya memang ada, yang dekat dengan Islam sudah ada. Kalau kita berpikirnya secara rata, yang namanya di akhir zaman itu kan banyak fitnah ini ya, baik fitnah subhat, baik fitnah syahwat. Dan rata-rata para pemuda ini, para pemudanya ini dekat dengan masjid, dengan Islam, insya Allah fitnah subhat, fitnah syahwat bisa terlindungi lah.
Tapi kalau jauh dari nilai-nilai Islam dan Al-Quran ya memang berat. Makanya sebagai nasihat dari saya, kiat untuk menjadi sahabat dalam menjadi pemuda di akhir zaman ini ya satu, perbanyak berdoa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa. Karena Rasulullah sendiri kan mengajarkan kepada kita nih, ya. Rasulullah yang hidup sudah di beberapa ribu tahun, 1400 sekian, ya. Itu beliau juga sudah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil fitnah wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Nah, fitnah subhat dan fitnah sabat itu bagian daripada min fitnatil mahya. Ya, fitnah di kehidupan. Nah, ini yang hari ini sedang kita hadapi. Ya. Banyak godaan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, saya ambilkan dari nasihatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, di kitab Ighathatul Lahfan. Dia mengatakan ketika kita menghadapi fitnah yang seperti ini, maka kunci pokok di sini adalah sabar. Ya. Kita harus istilahnya menguatkan kesabaran kita untuk menghadapi fitnah itu. Allah sendiri juga sudah memerintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Ternyata Allah tuh memberikan solusi kepada kita ketika kita minta tolong, salah satunya kan bisabri, dengan kesabaran. Maka yang kedua untuk kita menjadi pemuda akhir zaman ini ya salah satunya ini, kuatkan kesabaran kita, minta tolong kepada Allah ya dengan kesabaran kita. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga yang mungkin ini juga menjadi hal yang jangan sampai terlupakan ya. Kita yang berada di akhir zaman, maka untuk menghadapi fitnah subhat kita sabar itu bisa kita kerjakan dengan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat. Harusnya antum yang seorang pemuda ya malamnya dihidupkan ya. Jangan bablas sampai subuh baru bangun. Nah, itu bukan pemuda muslim itu. Nah, kalau pemuda muslim bangunnya pas azan subuh, kacau nanti Islamnya, nggak bisa kuat ya. Maka dekat-dekat ya. Apalagi Rasul sudah mengingatkan ini ya, badiru bil amal ya fitanan kaqatil lail al-mudlim ya. Bersegera beramal sebelum datang satu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Orang di sore hari mukmin, pagi hari bisa menjadi kafir, atau pagi hari dia masih sebagai orang mukmin, sore hari bisa menjadi sudah berarti kafir. Nah, ini solusi dari Rasulullah apa? Badiru bil amal, segera beramal. Semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Saya kuatkan lagi dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku baik dengan perkara yang wajib apalagi ditambah dengan perkara yang sunnah. Jadi sholat 5 waktunya beres, masih ditambah dengan sholat tahajud ya, sholat duha dan sholat yang luar biasa ini ya, luar biasa. Nah, Allah menjanjikan ketika hambaku dekat kepadaku dengan yang wajib, dengan yang sunnah, dan sampai saya mencintainya kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya yang akan menjadi penglihatannya. Kan gitu. Saya yang akan menjadi pendengarannya. Ya. Saya akan menjadi tangannya, saya menjadi kakinya kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika dalam kondisi fitnah yang luar biasa, kita dekat kepada Allah, Allah yang akan membimbing kita. Dalam hal apa kita melihat? Kan gitu. Ya. Allah yang akan menjadi pendengaran kita. Allah yang akan membimbing nih, yang patut kita dengar yang mana, yang tidak patut yang mana. Nah, itu ketika kita sudah dicintai Allah, Masya Allah ya. Dan ketika Allah mencintai juga, Allah yang akan membimbing tangan kita. Tangan kita itu digerakkan dalam taat atau maksiat. Dan Allah juga yang menjadi membimbing kaki kita. Mau kita langkahkan kemana? Mau kita langkahkan ke masjid atau ke tempat maksiat yang lain? Nah, makanya fitnah akhir zaman ini kan subhat dan syahwat ini ya ini sangat jelas ini. Baik mata, pendengaran, tangan dan kaki itu perannya kan luar biasa. Makanya untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang berupa fitnah subhat dan syahwat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ya mungkin 3 ini yang menurut saya perkara yang penting lah sebagai bekal kita para pemuda hidup di akhir zaman seperti ini. Yang fitnahnya, masya Allah biasa kan, luar sini ya ada sesuatu yang menggoda. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih kepada jazakumullah khairan katsiran atas banyak sekali wejangan-wejangan antum untuk kita semua para pemuda. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi wejangan kita hari ini dari beliau Ustaz Supriyanto, bahwa untuk menjadi kiat menjadi pemuda Islam yang ideal itu di zaman yang mungkin sekarang ini banyak fitnah, Ustaz. Apa syarat beliau yang pertama tadi adalah doa ya. Doa, perbanyak doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar menghadapi banyak sekali godaan-godaan syahwat, nafsu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga selalu mendekatkan diri kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadikan kita semoga menjadi pemuda yang ideal bagi agama dan bangsa kita. Syukur Ustaz, semoga Allah selalu memberikan antum kesehatan. Semoga kehidupan kita diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, saya singkat saja mau pamit. Mau kemana lagi nih? Ini nanti saya juga langsung ke kantor Ustaz. Ada ini pemuda, potret pemuda yang sibuk dengan dunia Islam. Belum Ustaz, ya, baru berusaha untuk menjadi itu. Itu Ustaz. Saya khairan. Saya mau pamit dulu. Oh ya. Apa ganggu waktu? Tidak apa-apa. Lain waktu bisa datang lagi. Insya Allah.